Oke. Sebentar, dia agak loading. Kita stop share dulu. Nah, oke, pertama kita lihat dulu ya pengertian dari himpunan. Himpunan itu sebenarnya apa? Himpunan itu adalah kumpulan, biasanya kumpulan, ada kumpulan bilangan, atau benda, atau hal-hal lainnya yang anggotanya sudah terdefinisi dengan jelas. Nah, notasi himpunan itu dapat kita tulis sebagai berikut ya, seperti ada kurung kerawal. Jadi dia kayak dibatasi oleh kurung kerawal. Nah, kemudian nanti kita isi di sini. Gitu. Ini adalah notasi himpunan. Jadi kalau kalian mau bikin himpunan pakai kurung biasa, nah ini enggak himpunan ya. Malah nanti kayaknya kalau misal anggotanya ada dua kayak X, Y, kayak suatu titik. Ya. Jadi notasi himpunan itu pakai kurung kerawal. Nah, contohnya misalnya nih himpunan A ada anggotanya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian himpunan B ada ayam, sapi, kambing, dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan, notasi himpunan dan contohnya. Kemudian kita lihat cara merepresentasikan himpunan ya. Biasanya itu cara menampilkan himpunan bisa menggunakan menggambarkan satu himpunan ya. Itu bisa menggambarkan diagram Venn. Diagram Venn itu menggambarkan hubungan antara beberapa himpunan. Ya, sebagai berikut. Misal nih, ada yang lingkaran-lingkaran itu artinya himpunan yang anggotanya isinya A. Kemudian yang B, himpunan anggotanya B. Yang C, himpunan yang anggotanya C. Gitu. Nah, kemudian ini berarti kan ada yang beririsan kayak ini. Berarti ini kan A dan A gabung B ya. A iris B gitu. Dan yang lainnya. Nah, ini ada dua himpunan. Kak, apakah semuanya saling terkait kayak gini? Enggak. Sebenarnya ada juga nanti yang himpunannya enggak ada kaitannya. Misalnya dia saling lepas kayak gini. Misalnya himpunan A, ini himpunan B, dan ini adalah himpunan semestanya. Berpisah kayak gitu. Ada saling lepas. Enggak harus yang ada irisannya kayak gini. Gitu ya. Kemudian kita lihat operasi himpunan. Nah, yang bagian pertama, yang ini, kalau kita lihat, ini yang berwarna biru, ini A iris B. Ini namanya irisan. Jadi ini irisan. Irisan itu artinya apa? Yang misal A iris B, dia itu ada di A, ini kan ada di A, dan juga dia ada di B. Gitu. Tapi kalau misalnya adanya anggota di sini, ini kan anggotanya di A, tapi nggak di B. Berarti dia nggak masuk A iris B. Tapi kalau misalnya anggotanya ada di sini, kita lihat dia kan termasuk anggota A. Ini kan lingkaran A. Tapi dia juga masuk anggota B. Gitu. Jadi dia anggota A dan B. Jadi sebenarnya irisan tuh kayak dan di keduanya. Kalau dan itu berarti dia harus memenuhi keduanya kan? Gitu. Misal, em, Dwi olahraga lari dan sepeda. Dwi pagi ini melakukan olahraga yaitu lari dan sepeda. Artinya dua-duanya ya, lari iya, sepeda iya. Nah itu jadi irisan tuh kayak dan gitu ya, keduanya dipenuhi keduanya itu. Nah kalau gabungan, gabungan itu pokoknya apa himpunan yang ada di H, apa himpunan yang ada di B, itu digabungin aja semuanya. Jadi ini semuanya kita tulis. Jadi yang ada nih himpunannya. Nah, ini merupakan himpunan A gabung B gitu ya. Kemudian ada himpunan, ada selisih. Selisih itu apa? Misalnya kita punya suatu himpunan A. Ini adalah himpunan A.
Selisih itu kan berkurang ya artinya. Dikurang yang B. Yang masuk yang B. B itu kan ini ya sebenarnya. Berarti anggota yang ini, yang berwarna kuning ini, kan dia hilang jadinya ya. Kan dikurang. Berkurang dia. Nah, sehingga sisa yang berwarna biru saja. Yang ini saja. Jadi yang bagian kuningnya ini berkurang. Jadi itu adalah A kurang B. Jadi anggota B yang ada di A itu kita kurangkan. Gitu maksudnya. Contoh, kita lihat ke contoh lah ya gampangnya. Misalnya A itu adalah apa contohnya 2, 3, 5, 7, 11 gitu misalnya. Kemudian yang B itu adalah 2. Nah, kalau kakak tuliskan A kurang B, berarti isinya apa? A kurang B. Nah, kita lihat mana yang anggota A dan B itu yang sama. Itu kan 2. Nah, berarti A kurang B, kita tuliskan A seluruhnya, tapi kita kurangi yang 2 itu, angka 2 itu, yaitu 3, 5, 7, 11. Betul. Dwi. Nah, salah 3-nya ketinggalan tuh, salah. Atau ini mirip 3 ya? Ini kurung kerawal ya? Ini kurung. Pokoknya kita hilangkan yang ada anggota B di A itu kita kurangkan. Itu artinya A kurang B ya. Iya ya mirip 3 ya, seri-seri. Nah, jadi itu A selisih B, gitu ya. Kemudian ada A komplemen. A komplemen itu apa? Ya pokoknya dia selain A. Misalnya himpunan semesta yang dalam kotak ini semuanya. Kemudian A itu yang ini lingkaran yang putih ini. Yang di luar putih itu berarti itu A komplemen. Pokoknya dia masih di dalam S. Misal, contoh. Misal kita punya S, S dulu deh. Sini aja deh. Contoh, misal kita punya S, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A itu adalah 2, 4, 6. Maka A komplemen apa? A komplemennya apa? Kita masukkan semua anggota S yang kecuali yang A. A itu kan 2, 4, 6. Berarti sisanya apa? 1, 3, 5. Betul. Gitu ya. Jadi pokoknya di luar yang di S, nah itu adalah A komplemen. Nah, kemudian ini ada A ditambah B. Ya. A ditambah B. Nah, jadi yang ini. Yang sama itu kita kurangkan. Yang enggak kita tulis ini kan bagian yang samanya ya. Ini tidak termasuk. Begitu. Nah, kita lihat sifat-sifat operasi himpunan. Himpunan A gabung himpunan B itu sama aja dengan himpunan B gabung himpunan A. Ini ya. Jadi mau dibalik ya A gabung B atau B gabung A. Mana yang digabung kemana ya sama aja ya. Itu sifat komutatif. Gitu juga dengan irisan. Kayaknya yang tadi kakak belum selesai menjelaskan yang ini deh. Kalau N ini kayak huruf N gitu ya. Itu irisan. Tapi kalau yang U itu gabungan. Gabungan. Jadi U itu gabung. Kalau N irisan. Diirisan. Ya. Kemudian ini selisih. Ya. A kurang B. Ini menyatakan selisih. Atau nanti juga ada kalian akan ketemu kayak gini. A kurang selisih B. Pakai garis miring gitu. Nah itu artinya selisih juga. Jadi ada A kita kurangkan dengan anggota B. Yang ada di A itu. Nah berarti itu himpunan. Nah kemudian ada A iris B.
itu sama aja dengan B iris A. Lalu A ditambah B itu sama aja dengan B ditambah A. Tapi kalau A dikurang B sama nggak dengan B dikurang A? A dikurang B, apakah sama dengan B kurang A? Beda. Beda ya, belum tentu sama. Di pengurangan biasa pun beda ya. Misalnya 5 kurang 3, apakah sama dengan 3 kurang 5? Ini beda ya. Tapi dalam himpunan bukan ini yang kita ambil ya. Tergantung. Ya, ada pertanyaan? Oke, kayaknya ada yang aktif ya ini. Nah, itu yang sifat komutatif. Kemudian ada sifat asosiatif. A B itu digabung dengan C, maka itu sama dengan, ini kayak kita kali pelangi itu ya. A gabung C. Sorry, itu yang di bawah. Ini asosiatif. Yang kayak kita pindah kurungnya aja. Jadi awalnya kurungnya ada di sini, berarti ini yang kita kerjakan dulu. Nah, kita pindah ke kanan. Nah, ini yang kita kerjakan. Nah, itu sama aja ya. A gabung B digabung dengan C itu sama aja dengan A digabung dengan B gabung C. Itu sama aja. Yang irisan gitu juga. Nah, kemudian sifat distributif. Distributif itu ya distribusi dikali-kalikan ya. Kayak dikali-kalikan gitu. A iris B gabung C. Berarti A gabung C iris B gabung C. Gitu. A gabung B iris C. Berarti A gabung C. Ini A gabung C. Kemudian B gabung. A iris C. Ini A iris C. Gabung B iris C. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada namanya kardinalitas. Kardinalitas itu apa? Banyaknya anggota suatu himpunan. Nih, menghitung banyaknya anggotanya aja. Gampang kok kardinalitas. Jadi dinotasikan itu dengan NA. NA itu menyatakan banyaknya anggota himpunan A. Begitu ya. Bisa tuh dipahami? Jadi NA di peluang pun juga ya. N itu biasanya menyatakan banyak. Kalau di peluang kan ada NA per NS. Banyaknya anggota A per banyaknya seluruh anggota kejadian. Di rata-rata banyaknya juga per N. Kemudian di suku ke N. Itu enggak, berarti karena banyaknya dinyatakan dengan S ya. Oke, itu yang kardinalitas himpunan. Kemudian ada 2 himpunan dalam satu semesta. Misalnya nih ada semestanya S ini. Kemudian ada himpunan A dengan himpunan B. Dia ada irisannya ya. Ini irisannya. Nah, kita lihat NS itu sama dengan NA. Jadi NA-nya adalah yang ini. Ya. Kemudian ditambah NB. NB-nya ini. Nah, dikurang dengan NA iris B. Kenapa kita kurang dengan NA iris B? Karena coba diperhatikan, ini yang kakak gambar warna kuning. Sebenarnya ini kan 2 kali ya. Di merah dia ada, di iris, ada irisannya. Kemudian di warna biru juga ada. Hitung 2 kali, double nanti, berlebih. Jadi yang kita kurangi 1 ya. Jadi NA iris B ini kita kurangi. Ditambah dengan komplemennya. Komplemennya berarti kan yang di luar ini nih. Ya. Itu adalah NS. Nah, sedangkan NA gabung B itu sama dengan NA ditambah NB dikurang NA iris B. Nah, ini sama kayak tadi NA ditambah NB dikurang karena NA dan NB nanti ada bagian yang kehitung 2 kali. Jadi kita kurangi NA iris B. Kita lihat contohnya ya. Contoh, misalnya kita punya himpunan
Bukan. Ayo, guys. Kita biarin aku ketemu aja. Ke atas. Dan coba ke kanan. Ini adalah A, ini B. Misalnya ini 2, ini 3, ini 1, 5, 6, 8, ini 7, 9, 4. Nah, kayak gini. Jadi himpunan A itu apa? A itu anggotanya apa aja? A yang masuk di lingkaran A. Apa aja tuh? 1, 2, 3, 5, 6, 8 ya. Enam, 7, 8, 9 ya. Kemudian yang B itu 2, 3, 7, 9, 4. 2, 3, 4, 7, 9. Nah, berarti di sini NA-nya ada berapa? NA-nya ada 6, NB-nya ada 5. Betul? Nah, sedangkan N, A, gabung B-nya ada berapa tuh? NA gabung B-nya ada? 2. Ada semuanya ya? Gabung. Kalau gabung berarti semua anggotanya masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau N, A iris B, 2. N A iris B-nya ada 2 ya. Karena cuma dua ini aja yang sama. Nah, sekarang berarti nah NA gabung B ya. N A gabung B itu kan katanya NA ditambah NB dikurang NA iris B. NA-nya ada 6, NB-nya ada 5, NA iris B-nya ada 2, berarti 11 kurang 2 sama dengan 9. Nah, ini kan ini sama ya. Dapatnya 9. Jadi kita kurangi karena 2 dan 3 dapat kita lihat di sini 2 dan 3 terhitung di sini, di bawah juga terhitung. Jadi terhitung 2 kali, makanya kita kurangi sekali. Oke, pemaparan materi kakak rasa sudah cukup ya. Kita masuk ke soal. Tapi sebelum masuk soal, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup, Kak. Man? Hai. Kita langsung ke soal saja ya. Pada saat pengecekan genre film favorit di kelas teater, terdiri dari 50 siswa, diperoleh datanya sebagai berikut. Jika himpunan siswa yang memilih genre film horor dinyatakan dengan himpunan A, nah ini dinyatakan dengan himpunan A. Kemudian genre film fiksi dinyatakan dengan B, genre action dinyatakan dengan C. Diagram Venn yang tepat berdasarkan informasi tersebut adalah, yuk kita tulis diagram Venn-nya. Ada berapa himpunan? Ada 3 ya, himpunan A, B, dan C. Berarti kita gambarkan di sini himpunannya ada 3, himpunan A, himpunan B. Nah, benar nggak kira-kira diagram Venn-nya gini? Benar, Kak. Coba ya, kalau kita lihat horor dan film ilmiah itu ada gabungannya. Nah, di sini saja ya. Ini yang horor itu A, yang film fiksi, yang fiksi ilmiah itu B, action itu yang C. Horor dan fiksi ilmiah. Horor dan fiksi ilmiah itu adalah A gabung
A, iris B. Kemudian horor dan action itu A, iris C. Ini action dan fiksi ilmiah. B, iris C. Dan yang ini adalah A, iris B, iris C. Nah, makanya dia ada terkait semuanya. Gitu ya. Nah, kita lihat yang semuanya gabung dulu. Iris dulu. Yang semuanya ada suka genrenya ya. Horor, fiksi ilmiah, dan action. Itu ada 8 orang. Berarti yang semuanya suka, berarti kan yang di sini, yang di tengah-tengah ya. Dia masuk di A, di B dia masuk, dan di C dia masuk. Yaitu ada 8 orang. Kemudian, A, iris B. A, iris B ada berapa orang yang suka? A, iris B itu ada 12. A, iris B itu kan dia bagian yang ini. Ya kan? Nah, di sini udah 8. Berarti sisa berapa lagi? Yang kuning kan harus 12. Ada 4, Kak. 4. Nah, gitu. Jadi nggak kita tulis 12 di sini. Kalau 12 berarti nanti A iris B jadinya 20 ya. Berlebih. Nah, lanjut. A iris C sekarang. A iris C berapa? 15. Ya, karena di sininya udah 13, berarti sisa 5 lagi. Lanjut. Kalau B iris C? 3. B iris C itu dia kan 11, yang di sini udah 8, berarti yang BC saja 3. Gitu ya. Nah, lanjut. Yang A saja berapa? Kalau A-nya saja berapa tuh kira-kira? 6 kah? 6, dapatnya dari mana? 23 dikurangi 4, 8 sama 5. Betul. Jadi karena di sini yang A itu kan termasuk yang semua ini kan? Nah, A itu termasuk yang semua ini. Berarti yang hijau ini seluruhnya banyaknya adalah 23. Berarti karena ini udah 4, 8, 12, tambah 5, 17. Berarti sisa berapa lagi? 6 ya? 6 lagi. Gitu. Yang B? Yang B saja ada berapa? Yang B saja. 7. B itu 22 ya seluruhnya. Ya, 7. 12 tambah 3. 15, 22 berarti ini 7. Yang C saja. 11. 11, dia kan 27. 8, 11, 16. Nah, jadi ada 11. Nah, ini adalah diagram Venn. Nah, ini harusnya bisa cepat kalian lakukan. Jadi, kerjakan dulu yang terkait-terkaitnya, yang terhubung-terhubungnya itu ada berapa ya, yang irisan-irisannya. Baru nanti sisa-sisanya dikerjakan kemudian. Ini berapa lagi sisanya, ini berapa lagi. Kalau kalian isi tadi di A langsung 23, nanti berlebih ya jadinya. Gitu. Ada pertanyaan untuk soal 1? Aman. Aman? Oke, kalau aman kita lanjut ke soal nomor 2. Yang ya, kardinalitas dari himpunan sayuran yang dibeli Bu Ani. Kardinalitas tadi apa? Banyaknya anggota. Anggota. Berarti kita tinggal lihat ya banyaknya yang dibeli Bu Ani. Mana yang Bu Ani? Ada 2 ya, ada Bu Ina dan Bu Ani. Yang dibeli Bu Ani berapa? 6, Kak. 6. Berarti jawabannya adalah yang D. Selesai. Bisa semuanya?
Ya, kardinalitas tinggal ngitung banyak anggota ya. Enggak. Soal nomor berikutnya. Ini soal 3 ya. Nah, lanjut. Ini ada narasinya ya. Sebenarnya narasi kita lihat langsung ke pertanyaannya aja. Banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan perusahaan. Kalau kita lihat 60 orang pelamar itu mengikuti tes ya, tertulis dan tes wawancara Lumayan. agar dapat diterima sebagai karyawan perusahaan. 32 orang ikut wawancara, 40 orang ikut tes tertulis, dan 6 orang tidak ikut tes. Yang ditanya, banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan. Yang diterima sebagai karyawan sarannya apa tadi? Tes Mengikuti tes wawancara. Ya, mengikuti tes tertulis dan tes wawancara. Hitung tuh berapa yang ikut tes tertulis dan wawancara. 32 orang itu ikut yang 80. wawancara. Berapa? 80. Totalnya 80. Serius. 80? Nah, gini. Yang ikut tes wawancara, apakah ikut tes tertulis juga? Nah, itu pertanyaannya. Kan syaratnya kalau yang lulus itu, dia harus ikut tes tertulis dan wawancara. Apa dikurang ya, Kak? 20 bukan. Gini ya. Jadi yang lulus itu, misalnya ya, yang ikut tes itu kita misalkan dengan tes tulis, itu kita misalkan dengan T. Yang mengikuti, yang T itu yang ikut tes tulis. Kemudian yang W yang ikut tes wawancara. Ini T, ini W. Yang ikut, nah kita misalkan yang ikut keduanya itu adalah X. Ya, kalau yang irisan ini kan artinya dia ikut keduanya ya, ini. Enggak. Iya tes tulis iya, wawancara iya. Kan yang lulus itu sebenarnya itu ya. Yang lulus itu sebenarnya yang X ini. Ini yang terima. Karena kan syarat yang diterima itu dia harus mengikuti tulis dan wawancara. Ikut keduanya. Ingat ya, arti dan itu tadi ikut keduanya. Jadi bukan salah satu, kemudian kita gabungkan, itu bukan dan. Tapi itu atau. Jadi itu makna kalimat matematika ya. Kalau dan, itu artinya keduanya dia ikut. Jadi matematika, jadi bahasa Indonesia mungkin kayak gitu juga. Kalau dia itu atau misal apa ya, Kak Yuni pergi ke Bandung atau Jogja. Nah itu artinya salah satu, Bandung atau Jogja. Tapi kalau misalnya liburan semester ini Naiza pergi ke Bandung dan Jogja, artinya dua-duanya Naiza pergi ya ke Bandung iya, ke Jogja iya. Nah kalau ini dia mengikuti tes tertulis dan tes wawancara, berarti keduanya. Yang keduanya itu artinya yang ada irisannya. Begitu ya. Nah, katanya yang ikut tes tertulis itu ada 48 orang. Artinya yang ikut tes tulis saja ditambah X itu 48. Nah, berarti kalau tes tulis saja 48 dikurang X, karena X-nya udah di sini. X-nya di sini, berarti ininya kita kurangi dengan X. Supaya jumlah total ini, coba kalau dijumlahkan. 48 dikurang X, ditambah X, 48 nggak dia? Ya kan? Iya. Nah, gitu. Yang ikut wawancara saja berapa? Yang di luar diikutin. Yang di luar itu masuk ke himpunan semestanya, Reviana.
Ya, Revinana, sorry. Nah, berarti yang ikut wawancara itu ada 32 dikurang X. Gitu. Kemudian ada 6 orang tidak ikut tes tersebut, kedua tesnya. Berarti dia di luar ya, 6-nya di sini nih. Gitu. Jadi, kalau kita jumlahkan, NS itu sama dengan atau 48 bisa 48 dikurang X ditambah X, ya 48 kurang X ditambah X ditambah 32 kurang X ditambah 6 itu sama dengan 60. Karena udah gabungan seluruhnya. Yang nggak ikut tes berarti itu termasuk di pelamar juga kan seluruhnya. Nah, terus kita selesaikan ini. Ininya habis. Berarti sisa 48 tambah 32. 80 tambah 6 86 dikurang X sama dengan 60. Berarti X-nya berapa? 86 kurang 60 26. Jadi jawabannya adalah 26. Benar ya? Reviana. Revi. Begitu bisa dipahami? Bisa dipahami. Bisa, Kak. Pertanyaan dulu. Aman. Aman? Paham, Kak. Oke, ini harusnya nggak begitu sulit. Nah, next soal nomor 4. Dari satu kelas terdata 5/2 dari jumlah siswa yang menyukai matematika sekaligus fisika, artinya dia menyukai fisika iya, matematika iya. Akan mengikuti lomba olimpiade fisika. Nah, kalau kita tulis, berarti yang ikut fisika itu adalah 5/2 dari banyaknya yang suka matematika dan fisika. Gitu ya. Kemudian 4 kali dari jumlah siswa yang menyukai keduanya ikut matematika. Berarti yang ikut matematika 4 kali, yang mengikuti yang suka keduanya. Nah, gitu. Jadi kalau kita gambarkan nih. Jadi ini yang matematika, ini yang fisika. Nah, ini adalah si M, Iris, F itu. Nah, kemudian jika jumlah seluruh siswa ada 44 orang, nah ini kita misalkan dengan X gitu ya. Jadi gabungan M, Iris, M, Iris, F itu kita misalkan dengan X. Nah, maka yang suka fisika saja ada berapa? Ini kan 5/2 di X. Sedangkan yang ini 4X kan? Yang fisika saja berarti 5/2X. Nah, ingat tadi 5/2X, ini kan yang fisika saja. Ini kita kurangi dengan X. Begitu. Paham maksudnya? Ini kayak yang pengurangan tadi ya. Karena X di sini kan udah. Di sini kan udah X. Jadi ini kita keluarkan X. Gitu ya. Ini kan sebenarnya habis nih. Jadi yang suka, sorry, salah. Ini tuh 5/2 X dikurang X itu yang fisika ya. Sedangkan ini 4X dikurang X. Begitu. Jika jumlah seluruh siswa ada 44 orang dan siswa yang mengikuti olimpiade secara otomatis mengikuti pelajaran yang dilombakan, maka banyak siswa yang hanya mengikuti olimpiade. Jadi artinya yang hanya menyukai matematika.
Jadi katanya yang ikut Olimpiade itu otomatis suka ya. Jadi MF di sini NM itu menyatakan yang banyaknya yang suka matematika, NF itu yang banyaknya yang suka fisika. Nah, selanjutnya sama kayak tadi ya, kita jumlahkan tuh 4X dikurang X, kemudian ditambah dengan X, ditambah dengan 5/2 X dikurang X, sama dengan jumlahnya. Jumlah siswa seluruhnya ada 44 orang. Ini sama dengan 44. Selanjutnya ini bisa dihapus. Sisa lagi 4X ditambah 5/2X dikurang X sama dengan 44. Nah, ini menjumlahkan ya, karena dia pecahan. Jadi samakan penyebutnya dulu. 2 berarti ini 8 ya. 28/8 X. X ditambah 5X dikurang 2X ya, per 2. Ini berapa nih? 11X per 2 sama dengan 44. 11X sama dengan 88 dikali silang ya. Jadi X sama dengan 88 dibagi 11 yaitu 8. Artinya banyaknya yang suka M iris F itu adalah 8 orang. Jadi diperoleh N M iris F itu sama dengan 8. Yang ditanya apa? Yang hanya mengikuti Olimpiade Matematika saja atau yang hanya yang menyukai matematika. Jadi yang banyak siswa yang hanya mengikuti Olimpiade Matematika berarti kan yang hanya ikut matematika saja adalah yang ini kan, yang matematika saja berarti yang ini aja nih. Gitu. Berarti ini sama dengan 4X dikurang X. 4 dikali 8 dikurang 8. 32 kurang 8 sama dengan 24 ya. Jadi ini yang hanya menyukai matematika saja ada 24 orang. Ada pertanyaan dulu enggak? Atau paham? Coba dilihat dulu. Pahaman? Paham semuanya nih? Kalau paham, Aman. kita lanjut nih. Nah, ini sama dengan contoh-contoh yang tadi ya. Coba dikerjakan dulu 2 menit. Maksimal 1 menit sih harusnya bisa ya. Kalau gampangnya memang pakai diagram Venn ya, supaya kebayang gitu. Coba dikerjakan dulu. Lima belas orang. 15 orang. Siapa tadi yang jawab? Nasila. Wah, cepet nih. Semuanya 15 sama yang lain juga.
Gampang ya, nggak sulit. Kalau kita gambar diagram fan-nya, kita misalkan yang lari itu dengan L, dan sepeda itu dengan B. Ini L, ini B. Kita misalkan X, berarti ini 58 dikurang X, ini 68 dikurang X. Jadi, 58 dikurang X, ditambah X, ditambah 68 dikurang X, sama dengan 111. Semuanya dapat 15 ya, sama? Oke, berarti ini sama dengan, berapa tuh? 16, 1, 126 ya. Dikurang X sama dengan 111, berarti X-nya adalah 15. Jadi, masuk ke keduanya, ini yang olahraga keduanya. Jawabannya yang 15. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Kak. Bisa, Oke, Kak. kita lanjut. Ini gampang ya. Soal nomor 6. Jika perbandingan orang yang hanya olahraga pagi keduanya dengan tidak olahraga pagi keduanya, nah berarti di soal ini ada asumsi yang nggak olahraga. Kalau tadi kan asumsinya semua olahraga ya, berarti nggak ada yang di luarnya. Tapi ini ada asumsinya ada yang di luarnya ya, dengan perbandingannya nanti 7/4. Maka banyak orang yang olahraga pagi lari saja adalah berapa? Kalau digambarkan ya, ini L, ini B, ini S ya. Nah, ada yang enggak keduanya, berarti ya ada X di sini yang ikut keduanya, tapi ada juga yang Y yang dia enggak ikut. Kayak gitu ya. Jadi ini yang lari itu 58 dikurang X, ini 68 dikurang X. Ada yang dapat? Lima puluh delapan dikurang X ditambah X ditambah 68 dikurang X ditambah Y. Ya, Y ini yang nggak ikut keduanya. Ini sama dengan 111 orang. Dengan perbandingan X banding Y, X banding Y itu adalah 7/4. 7/4. Kalian ingat yang mengalihkan ini langsung? Jadi ini bisa juga kalau kita tulis 4X sama dengan 7Y. Sebenarnya ini kayak kali silang ya. Jadi X per Y itu sama dengan 7/4. 4 dikali X, kan ini kita kali ya. 4 kali X, kemudian 7 kali Y. Jadi ini 4 dikali X sama dengan 7 dikali Y. Nah, 4X sama dengan 7Y. Nah, ini berarti ini kan habis ya. Jadi yang
58 tambah 68, 126 dikurang X ditambah Y sama dengan 111. Min X ditambah Y sama dengan min 15 ya. Atau kita pindah ruas, ini sebenarnya kan 111 dikurang 126. Min X ditambah Y sama dengan min 15. Atau ini kita kali min 1, jadi berubah tandanya semua ya. Jadi ini atau X ditambah Y, X dikurang Y sama dengan sama dengan 15. X sama dengan 15 ditambah Y. Gitu. Udah, sebenarnya yang kita cari apa? Banyak orang yang olahraga pagi lari saja. Jadi sebenarnya yang mau kita cari itu 58 dikurang X. Tapi X-nya tuh harus tahu dulu ya. Nah, sedangkan X itu adalah 15 tambah Y. Kita punya ini, coba diperhatikan yang kita punya 1 dan kita punya 2 ini. Nah, dari 1 dan 2, berarti kan 4X sama dengan 7Y. X itu kan sama dengan 15 tambah Y. Berarti ini 4X sama dengan atau gini. Karena kita mau cari X, berarti ini Y saja. Y sama dengan min 15. Atau ini X ditambah dikurang 15 kan? Nah, berarti ini 7. Y itu adalah X dikurang 15. Berarti 4X sama dengan 7X dikurang 7 kali 15. 7 kali 15 berapa tuh? 35, 3, 105. Berarti 7X dikurang 4X sama dengan 105. Atau 105 sama 3X. Maka X-nya berapa tuh? 105 dibagi 3. Coba hitung. 105 bagi 3 berapa dapatnya? 35. 35. 105 sama dengan 3X. Jadi X sama dengan 35. Udah tuh. Sehingga apa? Yang kita cari kan yang olahraga lari saja. Yang olahraga lari saja yaitu 58 dikurang X, 58 dikurang 35 sama dengan 23 ya. 23. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Betul ya, Neza 23 ya. Paham semuanya? Pakai eliminasi substitusi bisakah? Soalnya aku pakai itu. Bisa. Berarti kan tadi 4X dikurang 7Y sama dengan 0 ya. Pokoknya kita cari nilai X dan Y. Mau pakai perbandingan bisa juga. Nah, ada juga ya. Misal kayak di SD kan kita ada belajar tuh perbandingan kelereng Naiza dengan kelereng Revi adalah 3:4. Selisihnya segini. Nah, terus cari deh banyak banyak kelereng Revi misalnya. Nah, itu bisa pakai perbandingan juga. Pakai eliminasi substitusi bisa juga. Tapi hasilnya sama ya, Neza? Dapat X-nya
sama 35 kan? Ya, sama. Oke, bisa dipahami seluruhnya? Semuanya bisa paham? Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 7. Nah, ini harusnya enggak sulit. Kita lihat himpunan sorry, tadi wifi-nya lagi down. Yang A berarti benar ya. Kalau yang B, P adalah himpunan semesta dari R. Benar atau salah? Benar. Himpunan semesta itu yang besarnya ya. Coba dilihat R itu anggotanya apa aja? Bella. Bella kan ada di P. Cantika ada di P. Patria ada di P. Gina ada di P. Hana ada. Ilma ada di P. Nah, semua ada. Berarti ini benar. Lanjut, komplement dari himpunan T. Salah. Himpunan T itu Ancika, Bella, Dinda, Emily, Fatria. Tapi Fatria ada nih di sini. Salah. Hmm, Ini salah ya. Jadi yang salah itu adalah yang C. Betul. Kalau yang yang D, Ki adalah himpunan bagian dari P. Apakah Ki itu bagian dari P? Nah, iya ya. Ki, Iris, T, Ancika, Fatria. Ki, Iris itu artinya yang sama-sama ada di Ki dan di T. Itu artinya ya. Yang ada di Betul. Ki dan di T itu Ancika dan Fatria. Betul. Next, nomor 8. Oh, sorry. Ini harusnya dari T ya. Kemudian ini juga T. Yang benar, Ancika adalah anggota himpunan R. Benar salah? Salah. Ini salah ya. betul. Ancika nggak ada di R. Yang B, Salah. Salah. Ki adalah himpunan semesta dari T. Kalau kita lihat, Bella ada di T, tapi nggak ada di Ki. Kalau himpunan semesta, berarti semuanya harus ada di sana. Ya, ini juga salah. Komplement dari himpunan P adalah himpunan kosong. Bisa Salah. jadi. Bisa jadi. Kalau kita lihat ya, yang P itu kan isinya adalah, kita tulis saja A, B, C, D, E, F, G, H, I. Q itu A, F, G, H, I. R, B, C, F, G, H, I. Sedangkan T, A, B, D, E, F. Nah, kalau kita lihat QRT itu berarti kan ya kita lihat aja mana dia yang ada di P tapi eh oh, bentar. Yang ada di QRT tapi dia nggak ada di P. Kita nyari yang nggak ada di P tapi ada di yang lain. Ada nggak? Nggak ada. Ada Nggak ada semua. karena di P itu udah ada semua ya. Berarti kalau komplemennya nggak ada itu artinya sama dengan himpunan kosong. Jadi kalau kalian nemu kayak gini itu artinya kehimpunan kosong ya. Himpunan itu nggak semuanya ada isinya, ada yang himpunan kosong juga. Ini contohnya, gitu ya. Jadi ini benar.
Jadi komplemen. Komplemen dari P dari himpunan P adalah himpunan kosong. Yang T himpunan bagian dari R. Tidak. Salah ya. Karena ada yang K kan ada di T tapi nggak ada di R. R iris T. R iris T itu harusnya siapa? Salah. Belanya benar, Dindanya enggak. Dinda. Harusnya satu lagi siapa? Ada yang sama? Nggak ada lagi ya? Satu ya. Iya, ambil aja ya. Dinda harusnya enggak ya. Jadi ini salah. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Bisa dipahami tuh? Bisa. Gampang lah ya. Nah, next. Lanjut ke soal berikutnya. SMA Putra Negara memiliki siswa sebanyak 600 orang. Dan siswa tersebut diarahkan untuk memiliki kegiatan ekstra setelah pembelajaran 350 mengikuti ekstrakurikuler menyanyi dan 420 drama. Kalau kita jumlahkan ini pas lebih kan dari 600. Otomatis ada yang mengikuti keduanya gitu. Karena siswanya aja hanya 600. Nah, silakan dicari dulu. Ini kayak yang kita kerjakan yang tadi-tadi juga ya. Yang keduanya kita misalkan dengan X. Kemudian yang nyanyi itu 350. Berarti 350 dikurang X. Yang ini 420 dikurang X. Gak ada jawabannya di situ. Nah gini pertanyaannya. Apakah semuanya ikut atau ada yang enggak? Menurut kalian, semuanya ikut atau ada yang enggak? Karena bunyi soal, kemungkinan jumlah siswa yang mengikuti kedua ekstrakurikuler kecuali. Artinya kalau kita cari ya, kita jumlahkan itu pasti dapat nilai X-nya cuma 1 kan? Nah berarti kemungkinannya pasti ada yang enggak ikut. Atau dia ikut Berarti ekstrakurikuler, cuma ditambah ya. ikutnya enggak nyanyi atau drama. Gimana Revi? Berarti nanti juga ditambah Y yang kayak tadi. Hmm, betul. Atau mungkin nanti X dan Y makin bingung misalnya ya. Coba diginiin. Kita cari rentang nilai X itu dari berapa sampai berapa. Nilai minimal dari X berapa? Kira-kira. Nilai minimal dari X. Nilai minimal X yang mungkin itu berapa? Atau gampangnya nilai maksimal dulu deh. Nilai maksimal dari X adalah 170. berapa? Yang 170 bukan, Kak? 870? 170. 170 dapat dari mana? Yang Dikurangin. irisan ini, Kak? Iya.
Kalau lebih dari itu bisa nggak kira-kira? Enggak. Betul. Yakin? Coba, kalau misalnya X itu adalah 350 kakak ambil. Bisa nggak X-nya 350? Kalau X-nya 350 artinya yang semua yang suka nyanyi itu juga suka drama, ya kan? Iya. Nah, itu. Jadi nilai maksimal X itu sebenarnya adalah 350. Kak, kenapa nggak 420? Coba kalau X 420, berarti nanti minus dong N-nya. 350 kurang 420 kan? Mm-mm. Jadi mau cari nilai paling besar dari kemungkinan X, lihat aja dari yang suka nyanyi dan drama, itu yang paling kecilnya berapa? Ya, 350. Oke, itu adalah nilai X. Nilai maksimalnya, sorry, nilai maksimal. Kalau nilai minimal dari X adalah, kalau misalnya ini ya, ada saat, sebenarnya dia maksimal itu saat, eh, kan N itu lebih kecil ya, N itu himpunan bagian di D. Jadi anggota N itu semuanya anggota D. Artinya X itu X sama dengan X sama dengan 350. Kalau nilai minimal dari X, yang itu tadi ya, nilai minimal paling sedikit dari X itu, ya berarti semuanya ini, apa namanya, ini kita jumlahkan, atau gini, nilai minimal itu saat A gabung B itu sama dengan S. Jadi kita gabungkan semuanya itu sama dengan si S itu. Artinya dengan kita menjumlahkan ya, 350 dikurang X, ditambah X, ditambah 420 dikurang 7, ini sama dengan 600. Kok dikurang 7 sih? Ditambah X, ditambah 420 dikurang X, gitu. Ini yang kalian tadi dapat berapa? 170 ya? Iya, Kak. Ya, jadi ini 770 dikurang X sama dengan 600. Jadi X-nya sama dengan 170. Kenapa X itu jadi nilai minimal? Kenapa? Kalau ini berarti dalam asumsi ini sih eh ekstrakurikulernya itu hanya nyanyi dan drama. Berarti bukan maksudnya bukan ada yang di luar ya. Kalau ada yang di luar, ya kemungkinannya akan banyak sekali. Bisa aja yang nyanyi, oh nggak bisa kayak gitu ya. Ya, ya. Jadi kita misalkan semuanya itu masuk di semestanya gitu. Nah, jadi si X itu nilainya berkisar antara 170 sampai 6, kok 600 sih, sampai 350. Yang kecuali berarti yang mana? E. Yang E. E, 150. Kalau 150 nilai minimal karena nilainya lebih kecil dari ekstrakurikuler. Itu oh, lebih kecil. Nilai minimal tuh gini,
berapa X itu paling sedikit supaya kalau kita jumlahkan itu sama dengan S. Jadi di asumsi soal ini tuh dia adalah sebenarnya ya kalau nggak ada asumsi kayak gitu ya bisa aja 150 itu bisa. Ya coba deh. 350 kurang 150 ini 150 ini 420 kurang 150. Jumlahnya kan belum 600. Artinya ada yang di luarnya kan. Nah, tapi asumsi di soal ini dia nggak ada yang di luarnya. Semuanya masuk ke ekstrakurikuler nyanyi dan drama itu. Kecuali misal ya ada yang di luar. Nah, itu beda lagi nanti. Harusnya ini soalnya kurang informasi sih. Harusnya disampaikan ya, ini semuanya mengambil ekstrakurikuler menyanyi atau drama atau keduanya gitu. Nggak ada yang lain. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, lanjut. Jika perbandingan antara siswa yang menyukai keduanya dan tidak menyukai keduanya. Nah, ini di soal ini ada yang nggak suka. Ini kayak yang tadi ya. Coba dihitung. Dicobakan dulu ya. Dapat? Ini sama kayak yang tadi ya. Ada yang di luar karena dia ada yang tidak menyukai ya. Yang ditanya yang hanya menyukai drama saja. Udah dapat? Ada yang dapat. Bisa? Kayak tadi. Jadi, hmm, ini X, kemudian ada Y di luar ya. Lalu ini adalah S. Ini nyanyi dan ini drama. 350 dikurang X, 420 dikurang Y. Oke, Alia katanya yang B. Coba kita cek ya, Alia. Kok dikurang X, ini kurang X ya. Jadi 350 dikurang X
ditambah X ditambah 420 dikurang X ditambah Y sama dengan 600. Nah, ini habis. Berarti 770 dikurang X ditambah Y sama dengan 600. Yang hanya menyukai ekstrakurikuler drama saja. Berarti kita kan perlu nilai X ya nanti ya. Berarti ini min X ditambah Y sama dengan 100. Min 170. Y sama dengan X ditambah 170. Dan perbandingannya. X banding Y itu adalah 3:1. Berarti 3 X dikali 1 ya. Kemudian ini Y dikali 3. Jadi kalau ada perbandingan ya, banding kayak gini, kalian bisa langsung menyelesaikannya. Jadi yang luar kalikan dengan yang di luar, yang dalam kalikan dengan yang di dalam. X kali 1 berarti ini X sama dengan Y kali 3, 3Y. Maka, jadi kita punya ini nomor 1 tadi. Kemudian ini yang duanya. Dari 1 dan 2 diperoleh X sama dengan 3, X ditambah 170. X sama dengan 3, X ditambah 1, 510 ya. Kok ini kurang ya? Berarti 3X dikurang X sama dengan 510. 2X sama dengan 510. Jadi X itu adalah berapa X-nya? 255. 255. Udah, berarti yang menyukai drama saja. Yang ND. Yang menyukai drama saja. Baik, drama saja. 420 kurang 225 sama dengan 165. hmm? 165, yakin? 255, Kak. Bukan 225. 2, oh iya, 255 ya. Jadi ini dapat 165. Cepat jawabannya yang B. Begitu. Ada pertanyaan dulu? Aman, Kak. Man? Oke. Ini masih ada 4 soal lagi sih ya. Kalau soal ini tadi sebenarnya mirip ya kayak yang tadi, cuman ini dalam persentase. Nanti bisa kalian hitung saja nih, dia 10.000, kemudian persentasenya ini. Kalian ubah nanti ke dalam angka, nah terus sama mengerjakan kayak soal nomor 1 tadi. Gitu ya. Kemudian ini juga, ini melihat benar salahnya. Nah ini juga. Oke, ada 4 soal yang bisa kalian kerjakan ya untuk sebagai latihan, nggak wajib juga, tapi kalau mau latihan belajar-belajar boleh. Nanti kalau misalnya ada mau nanya untuk jawabannya, Kak, ini benar nggak jawabannya? Nah, boleh dijawab saja ke Kakak. Nah, kemudian terakhir ini ada post test.